yu'tul ilma darajat. Ya. Itu ada derajat-derajat yang tinggi diberikan kepada orang yang punya ilmu. Dan juga diberikan keistimewaan bagi orang yang berangkat untuk menuntut ilmu. Nah, jadi yang dinilai itu adalah proses, yang dinilai itu adalah berangkatnya. Yang kalau sudah berhasil juga diberikan pujian. Yang berangkat meskipun tidak mendapatkan keberhasilan dengan menuntut ilmu itu tetap diberikan pujian. Nah, man yaltamisu napa niku ila ilmin, orang yang berangkat menuntut ilmu sebenarnya dia sedang meniti jalan menuju surga. Nah, di cara rambu-rambunya itu wis iktikaf niku hukumnya sunnah. Ketika dinazari maka dadi wajib. Nah, ketika dinazari maka iktikaf kita yang sunnah itu hukumnya menjadi wajib, maka nilainya menjadi 70 kali. Tadi jenengan niat iktikaf, nawaitul iktikafa fi hadzal masjid niku nilaine misalkan 1, niku lek jenengan nazari tadi 70. Nah, di 70. Ya napa? Lah niate sing dibenakno. Ya napa niate? Saya bernazar iktikaf di masjid ini selama saya ada di sini. Okay. Saya bernazar iktikaf di masjid ini selama saya ada di sini. Nah niku berarti iktikafnya dadi wajib. Nah mboten sunah malih, dadi wajib. Selama saya ada di masjid ini, saya nazar iktikaf. Nah niki berarti iktikafnya dadi wajib. Lek ngoten ganjarane dadi 70 mboten mek 1 lah. Moga bareng-bareng. Nazartu al-iktikafa fi hadzal masjidi ma dumtu fihi lillahi ta'ala. Saya nazar iktikaf di masjid ini selama saya ada di sini lillahi ta'ala. Nah, monggo kita bareng-bareng ngalaksanakan nazar kita nggih niku iktikaf. Pun para jamaah sedaya ingkang sangat kawula mulyakaken, kita melanjutkan pembahasan kita berkaitan dengan alam kubur. Berkaitan dengan alam kubur. Kita tasik membahas masalah ingkang terakhir niku kita membahas masalah bagaimana membangun atau memberikan tanda pada kubur. Nah, sakniki kita membahas masalah menginjak kuburan. Nah, jenengan biasanya lek teng kuburan niku ngliwati kuburan niku ngideki napa mboten? Nah, ngliwati lek pas ngideki ini. Nah, niki kita lihat bagaimana hukumnya. Pun wa kuriha wat'un alaihi ai ala qabri muslimin walau muhdarron qabla balain illa li daruratin. Dimakruhkan menginjak kuburan yang itu adalah kuburannya orang muslim, meskipun orang muslimnya niku orang muslim yang disia-siakan sebelum mayatnya itu rusak atau hancur, kecuali memang ada darurat. Nah, kecuali ada darurat. Nah, napa maksudnya? Yang dimaksud dimakruhkan itu menginjak kuburan orang muslim, sehingga menawi kuburan niku sanes kuburane wong muslim mboten napa-napa. Dadi kuburane wong kafir niku diinjak mboten napa-napa. Kuburan Cina, makanya biasa ngopi-ngopi nang kuburan Cina, bahkan nek tenggene kutha niku ning Jakarta niku kuburan Cina digawe omah. Nggih wong sing gak duwe omah nggih omah nang ngene kuburan Cina, soalnya napa? Resik. Nggih, bangunane gede-gede tapi genok mayite. Nggih. Kuburan Cina mboten wonten mayite. Niku isine namung abu mawon. Dadi mek awu dikubur ngene kuburane sakmono gedene nggih. Lah kene wonge lemu-lemu kuburane cilik nggih. Pun. Nah, niki hanya kuburan orang muslim. Kalau orang non muslim ndak apa-apa diinjak. Meskipun orang muslim itu muhdaron. Muhdaron itu wong kesio-sio. Sapa kesio-sio niku? Orang muslim yang tidak sholat.
Nah, wong muslim sing gak salat itu termasuk dihukumi muslim. Niku menginjak kuburannya juga makruh. Termasuk malih orang muslim yang zina muhson. Orang muslim zina muhson niku wong wis rabi kemudian zina. Niku jenenge zina muhson. Kalau orang yang dereng menikah kemudian dia berzina, itu namanya zina ghairu muhson. Nah, napa bedane? Kalau zina muhson itu nanti hukumannya diranjam, kalau ghairu muhson itu didera. Didera itu dicambuk 100 kali kemudian diasingkan. Diasingkan selama 2 tahun. Tapi lek zina muhson itu hukumannya diranjam. Diranjam itu dipendem, dikarekno sirahe, nggih. Terus diantemi karo watu sing sedengan sampai mati. Niku hukuman zina muhson. Niku aturane ngoten, nggih. Nggih, tapi itu jarang diterapkan. Bahkan zaman Nabi pun juga hanya sekali atau 2 kali niku diterapkan karena beratnya zina muhson dan sulitnya bersaksi atas nama zina. Di zina niku persaksiannya angel. Napa angele? Kudu eruh, jadi saksine itu kudu ndelok bagaimana masuknya kemaluan laki-laki ke kemaluan perempuan dan itu harus laki-laki 4. Lha piye ngene iki? Angel nggih? Angel. Dan video ndak bisa dijadikan sebagai barang bukti. Ndak bisa, video ndak bisa. Jadi harus memang orang melihat betul masuknya kemaluan laki-laki ke kemaluan perempuan. Itu baru bisa menjadi saksi zina. Nah, biasanya kalau zaman Nabi dulu itu dari pengakuan, bukan dari persaksian. Dari pengakuan tentang bahwa dia telah berzina. Pun, ini nggih. Orang yang demikian itu tetap dihukumi muslim, sehingga menginjak kuburannya hukumnya makruh. Kapan makruhnya itu? Qoblal balak, sebelum hancur. Sehingga kalau kuburan itu diyakini jenazahnya sudah hancur, maka tidak lagi makruh. Misalkan kuburan ini wis lawas banget, wong matine wis tahun 75 misalkan. Ya tahun 75 pun pirang puluh tahun, sakniki pun 40 pinten, 47 tahun. Yes pasti sudah hancur. Nah, kira-kira jenazah itu hancur ya kira-kira 1 tahun sudah bersih, sudah tinggal itu enggak apa-apa, itu diinjak tidak makruh. Ngoten nggih. Jadi makruhnya itu kalau memang belum hancur. Kalau sudah hancur tidak makruh. Nah niki nggih. Berarti gampang nggih? Gampang. Nah, biasanya kuburan lawas wite sembujone sampai sak napa gedene sak anu mesti wis hancur itu. Kalau sudah hancur nggih gak apa-apa karena lek singen kan begitu mayat itu kan diencepi kayu sembujo nggih kan. Terus akhirnya tadi gede sampai gedene sak mene mesti sudah hancur. Nah, itu sudah hancur, enggak apa-apa. Kalau sudah hancur enggak apa-apa. Kalau belum hancur itu yang makruh. Illa li daruratin, kecuali kalau ada darurat. Nah, maksudnya napa darurat niku? Kalau misalkan ka'alam yasil li qabri mayyitihi bidunihi. Wa kadza ma yuridu ziyaratahu walau ghairu qaribin. Contohnya darurat itu seperti apa? Kita tidak bisa nyampe ke satu kuburan kecuali dengan menginjak kuburan itu. Atau kita mau ziarah ke kuburan mriki, misalnya niki ana kuburan ana dalan mek liwat kene tok kudu ngideki niki. Mau ziarah ke sini, maka ngliwati niki. Kalau memang tidak bisa, tidak ada jalan lain, maka yang ngliwati niki hukume mboten napa-napa. Jadi karena ada darurat. Ketika ada darurat, maka hukum makruh itu menjadi hilang. Apalagi hukum makruh, hukum haram itu menjadi hilang kalau ada darurat. Koyok mangan batang itu menjadi boleh ketika orang itu dalam keadaan darurat. Nah, pun tapi tapi kemudian keadaan darurat itu menjadi ada batasannya. Atau kebolehan itu ada batasannya. Kaya omongan batang itu
hanya diperbolehkan sampai nyawanya tertolong saja, ndak boleh lebih. Misalkan lek gak mangan iki ono mek babi tok, gak ono makanan lain. Iki piye? Lah, kalau dia wis kelaparan banget, kalau ndak makan maka akan mati, maka boleh memakannya. Sampai nopo kebolehan? Sampai pokoknya gak sampai mati ngono tok. Gak oleh terus-terus enak tibake. Wah, terus ae. Iki mboten angsal. Lah niku batasan napa kebolehan dalam keadaan darurat niku ngoten niku. Sampun. Kanjeng Nabi ngendikaaken qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ayyat bisa ahadakum ala jamratin fatahriku thiyabahu fatakhlisu ila jildihi khairun lahu min ayyat bisa ala qabrin. Kanjeng Nabi ngendikaaken ketika seseorang itu duduk di atas api kemudian bajunya terbakar sampai mengenai kulitnya, itu lebih baik daripada orang itu duduk di atas kuburan. Nah niki dawuh Kanjeng Nabi ngoten niku, wis nglungguhi geni ku luwih apik timbang lungguh nang ngene kuburan ngoten. Nah niki biasane wong-wong niku lek napa ngelawat, kok ngelawat ngeterno mayit ngoten niku bisa lak lungguh nang ngene kuburan. Lah niki niki dipun tingali. Makanya lek kuburan ini sik anyar nggih aja. Tapi lek wis lawas mboten napa-napa. Nah nggih ngoten nggih. Niki tapi wonten pendapat malih ngeten bahwa maksudnya yajlisa niku duduk itu adalah buang hajat. Nah, buang hajat. Maksudnya buang hajat di situ yang napa jenenge ndak boleh itu buang hajat. Buang hajat niku nggih BAB atau pipis itu yang ndak boleh. Pun lajeng untuk kuburan yang memang sudah diyakini hancur itu tidak ada kemakruhan, artinya menginjak atau duduk di atasnya niki mboten napa-napa. Pun wanu bisa dan dikeduk wujuban qabroman dufina bila toharotin li ghuslin au tayammumin. Ketika jenazah itu dikuburkan ternyata belum disucikan, baik itu dengan cara dimandikan atau ditayamumi, maka itu kuburan harus dibongkar. Nah, dilek ana wong dikubur lali durung didusi. Misalkan nggih, nek zaman sakniki kan mungkin mboten nggih, mungkin waktu usume napa nika wong mati akeh nika nggih. Dadi karo rumah sakit wis moro mati langsung dicemplungno, langsung dikafani ora dimandikan misalkan ngoten niku. Lah niku nanti dibongkar. Kapan boleh dibongkar itu? Intaghayyara walau bin haruma. Itu kalau memang belum hancur, belum rusak. Jadi gorong sampai mambu. Tapi lek mbon mambu, mbon rusak mboten usah. Atau wali ajli mali ghairi atau karena jenazah itu membawa harta orang lain. Jadi misalkan dipendem gawe kafan sing kafan niku oleh nyolong nok tanggane. Nah iki kata gak mungkin nggih. Wis ngot iki nggih tetep dibahas mawon. Atau misalkan napa jenenge ketika mati itu dia membawa harta. Wis misalkan iki kalung kesayanganku lho ya, iki wasiat misalkan. Wasiat ibuke iku wasiat, iki kalung kesayanganku ojo dicepot. Wasiatku pokoke iki kudu tetep tak gawa masya aku mati. Lah anake tibake nglakoni wasiat niku. Lah niki mboten angsal. Wasiat sing sampai napa mengarah pada perkara yang tidak diperbolehkan niki mboten angsal. Terus karo anake tetep pas mudine ra roh, moro-moro dikalungi terus ditutupi kafan gak roh. Lah begitu wis
mati oleh sak jam utawa 2 jam, tibake cerita iki mau wasiate ibu, misalkan kalunge kon ngatutne lek mati. Wah, adik-adik ero. Loh, kok kubur mbek anu? Lah piye? Ora oleh. Lah niku kudu dibongkar. Cukup meneh dibongkar, dijukuk kalunge. Nah niki mboten angsal. Tadi karena apa? Karena harta itu ndak boleh dikuburkan bersama mayit. Mayit itu ora butuh mas-masan. Nah nggih mboten butuh mas-masan. Pun. Nggih. Nah, niku lek misalkan pakai kafan yang itu kafane kafan gosop, kafan sing nyolong. Itu lek encen dipun jaluk karo sing duwe. Lek ora ya awakmu iki mau tibake kafani kafan oleh jukuk nok nggenmu ikhlasno ya. Oh ya wis gak apa-apa lek ngoten mboten napa-napa, mboten usah. Utawa jenengan ijoli mawon. Nah, tapi lek masalah niku wau sing napa nggawa kalung niku nggih dijukuk mawon, eman-eman. Kalung lek sak gram wis sak juta. Lek misalkan 10 gram wis 10 juta. Nggih eman-eman nggih. Nah, kena gawe napa kena digawe nukokne selamatan nggih, kena gawe selamatan. Pun. Nggih cuma lek selamatan kangge mayit niku mboten angsal ngangge bondo tinggalane mayit. Nggih kecuali sudah sepakat semua keluarga, semua ahli waris sudah sepakat niku boleh. Lek mboten angsal. Karena itu adalah harta warisan itu untuk dibagi. Nah, jadi boleh lek ndamel hartane anak-anaknya, wis iki sedekahe bapak, sedekahe ibu. Tapi mbon supe ketika kita mengeluarkan sedekah untuk mayit itu jenengan niati. Jadi misalkan jenengan ajeng numbasaken napa ngetokno tuku beras ngoten nggih, gawe satuse bapak, satuse mbah. Lah niku jenengan niati, iki sedekah iki tak niati ganjarane kangge mbah, kangge bapak. Lah niku diniati. Utawa lek khawatir supe niku imame sing kudu niatno ngeten pas wae tahlil niku nggih. Lah niku jenengan tambahi taqabbal wa ausita wa maqrona niku nggih, terus wa ma tasaddaqna. Dan yang disedekahkan di sini muga-muga ganjarane sampai kepada mayit. Jenengan niati lek gak nggih mboten tutup. Nggih, Pak Pose bingung. Iki kekno sapa iki ganjarane iki. Nah, mungkin kersane napa nyampe itu dipun niatkan, dipun tujukan, dikai alamat. Cara paketan dikai alamat. Nah, niku nggih. Sampun. Jadi dibuka kuburan itu pertama karena belum dimandikan. Kalau memang itu belum hancur. Nah, dimandikan, mandine jenazah itu merupakan masuknya waktu nyolati. Jadi nyolati mayit niku waktune lek wis didusi, lek durung didusi gak kena disolati. Makane lek jenengan arep salat ghaib misalkan, dulure mati nang Surabaya, aku gak iso nglawat, aku gak iso rontak salati ndek kene ya. Lah niku jenenge salat ghaib. Niku angsal. Waktune kapan? Lek wis didusi. Lek dereng didusi mboten kena. Nah, jadi ngenteni didusi. Takok telepon wis didusi wae durung. Oh wis, ya wis sak salati saiki. Nah, ngoten. Lek dereng didusi mboten kena salati. Pun. Lali takfini intufina bila kafnin. Terus mboten perlu dibongkar mergo lali ora dikafani. Misalkan gak ono kain belas. Orang miskin ndak punya kain, akhirnya dikuburno leng-lengan. Nah, niki leng-lengan ora te kafan. Nah, niki nggih mboten perlu dibongkar. Dibongkar itu karena belum dimandikan. Atau karena belum disolati. Wis dikuburno lali durung disolati. Lah niki mboten perlu dibongkar. Nah, lek napa jenenge ngoten wis didusi durung disolati, lah disolati di luar mboten napa-napa. Wala tudfanu imra'atun matat fi batniha janinun hatta yatahaqqaqu mautuhu.
Tidak diperbolehkan perempuan itu dikubur yang di dalam perutnya ada janin, sampai diyakini bahwa janin tersebut telah meninggal. Nah, jadi janinnya sudah diyakini sudah meninggal, baru boleh dikuburkan. Nah, wa yajibu syiku jaufaha wan nabsulahu in rujiya hayatuhu biqaulil qawabil li bulughi sittata asyhurin fa aktsara. Wajib membedel napa memblekrek. Nah, nggih. Menyuek perutnya perempuan. Nggih. Napa bahasa Indonesia napa? Menyayat. Nah, menyayat. Menyayat perutnya perempuan yang di dalam perutnya itu yang perempuan itu meninggal, yang di dalam perutnya ada janin, ada bayi. Ketika diyakini atau diharapkan kehidupan dari bayi tersebut. Nah, seperti apa gambaran kehidupannya? Kalau usia kehamilan sudah mencapai 6 bulan, di mana 6 bulan itu usia paling sedikit-sedikitnya kehamilan. Jadi orang hamil niku yang ada kemungkinan bayi itu hidup adalah ketika usianya sudah 6 bulan. Jadi lek durung 6 bulan itu ndak mungkin hidup. Artinya lek dereng 6 bulan niki berarti bayi itu pasti sudah pasti mati, belum ada ruhnya. Nah, belum mungkin dia punya nyawa, maka ya gak usah dibedel. Tapi lek misalkan umurnya kehamilan itu sudah 6 bulan, ya kalau ada kemungkinan kehidupan ya dibedel. Jadi lek ono wong wedok meteng kok mati, wetenge umur piro? Lek umur 6 bulan ya kudu dibongkar, kudu dibuka. Lek encen ada kemungkinan hidup dari ucapan orang yang ahli. Ngoten nggih. Tapi lek napa jenenge kira-kira mawon nggih mboten napa-napa. Kenapa? Karena khawatir nanti ada melahirkan di dalam kubur. Kayak film niku lho. Kayak film horor niku. Mboten, tidak ada melahirkan dalam kubur niku. Nggih. Jadi lek kemungkinan ada kehidupan kudu dibuka. Nah. Jadi usia 6 bulan itu menjadi hitungan. Jadi ngeten. Ketika wong wedok niku meteng, dan dia hamilnya itu di luar nikah. Jadi durung rabi wis nyicil. Nah, napa nyicil? Kredit. Nah, kredit. Kurung rabi wis dites, nggih. Nggih, dites. Tes iki iso meteng tenan apa ora nggih. Coba. Lah, niki mangke lek misalkan ketok meteng langsung dirabekno karo bapakne. Wis rabi sapa sing ngetengi? Dirabekno akhire. Nah, ketika dinikahkan niku mangke lek kemudian anak itu lahir setelah 6 bulan, maka anak itu bisa dinasabkan kepada orang tua tadi. Jadi nang ngene bapake sing rabi. Nah, jadi anak itu bisa dinasabkan kepada bapaknya. Artinya bisa dinasabkan itu berarti bapaknya oleh dadi wali nikah, dan bapaknya bisa mewariskan kepada anak tersebut. Tapi lek misalkan kelahirannya itu sebelum 6 bulan, misalkan rabi petangulan, akatan petangulan moro-moro wis babaran. Nah, niki tidak bisa dinisbatkan kepada orang tuanya yang menikahi tadi. Meskipun sing rabi iku ya sing ngetengi. Nah, misalkan meskipun sing rabi ya sing ngetengi, itu tidak bisa dinisbatkan atau dinasabkan anak itu kepada orang tua, kepada bapaknya. Nasabnya hanya kepada ibu. Makanya naudzubillah min dzalik, muga-muga keturunan kita itu tidak ada yang sampai terjadi perzinaan. Allahumma amin nggih. Naudzubillah min dzalik niku. Nah, maka
usia napa kandungan itu minimalnya 6 bulan. Jadi kula baleni malih, lek misalkan anak itu lahir setelah 6 bulan, maka bisa dinasabkan anak itu kepada bapaknya yang menikahi itu. Kalau tidak maka tidak bisa. Nggih. Karena napa bahkan wong sing ngetengi itu nanti tidak bisa memiliki urutan nasab dengan anak itu. Misalkan sing ngetengi A, terus sing rabi B, misalkan nggih, sing rabi B. Lah sing ngetengi niku mangke, itu bahkan menikah dengan anak itu boleh. Ngoten nggih, menikah itu boleh karena bukan anaknya. Jadi ndak ada kehormatan bagi anak tersebut. Ngoten nggih. Mane napa wong zina itu subhanallah ngerusak tatanan nemen, ngerusak tatanan. Ngene niku. Ngoten nggih. Pun. Lajeng fa illam yurja hayatuhu haruma asyakku. Kalau memang tidak ada harapan tentang kehidupan anak tersebut, maka haram membuka napa? Perutnya, haram membuka. Lakin yuakhiru ad-dafnu hatta yamuta. Tetapi ditunggu, jangan kesusu dikubur sampai diyakini bahwa anak tersebut telah meninggal. Karena aturan koyok ngene kurban niku nggih. Koyok kurban niku lek wong misalkan sapi sing dibeli niku sapi meteng. Niku dukatul janin fi dukati ummihi. Ya. Penyembelihan janin itu ikut penyembelihan ibunya. Artinya lek misalkan sapi meteng ikut dibeleh, kok nok jerone ana sapi cilik. Lho iki sapi cilik iki piye apa gak batang mboten. Sapi cilik itu penyembelihannya ikut penyembelihan ibunya. Artine lek ibuke niki mati, otomatis anake melok mati, gak perlu dibeleh meneh. Iki bayi-ine iki dibeleh mboten usah. Niku wis melok penyembelihan ibunya. Nah, sama dengan anak niku mangke. Kalau memang napa ada janinnya, itu kalau ibunya mati ya mesti otomatis melok mati. Cuma biasanya matinya ora langsung. Jadi ora ibu mati langsung mati, biasanya rotok beberapa saat. Nah, ketika sudah ndak ada asupan oksigen, ndak ada asupan energi, ndak ada asupan napa makanan, bayi itu pasti mati. Kalau ada orang yang ngomong ngeten, wis ngene ae, wetenge di tepi sing abot ben bayine mati niki mboten oleh niki. Keliru niku, keliru. Nggih. Wa wuriya sutira bi khirqatin saktun wa dufina wujuban. Siktun. Anak yang lahir dalam keadaan siket niku teragan niku berarti bayi lahir durung 6 bulan. Nah, durung 6 bulan berarti bayi lahire teragan. Tapi nek wis 6 bulan berarti dia sudah dianggap onok nyawone. Nanti perlakuannya beda. Kalau bayi yang lahir itu belum 6 bulan, maka dia wuriat ditutupi, dibungkus dengan kain. Dibungkus dengan kain, kemudian dikuburkan. Wujuban hukumnya adalah wajib. Katiflin kafirin natoko bisyahadataini. Nah, sebagaimana juga anaknya orang kafir yang sudah mengucapkan syahadat. Nah, anak wong kafir wis mengucapno syahadat. Itu juga hukumnya sama. Jadi koyok wong muslim. Wala yajibu ghusluhuma. Tidak wajib memandikannya. Nggih, gak wajib memandikan. Nanti lek gorong 6 bulan kok metu nggih bayine gorong 6 bulan. Berarti dia statusnya teragan. Teragan itu nanti dikuburkan tapi tidak perlu dimandikan. Pak, gimana kalau dimandikan mboten napa-napa?
Hukumnya tidak wajib dimandikan tapi boleh. Wa kharaja bisikti al alaqatu wal matmadoh fayudfanani natban min ghairi sitrin. Kalau siket atau teragan itu masih dalam bentuk alaqah au mudghah, dadi durung ketok tangane, durung ketok sikile. Isik bentuknya itu isik mek daging ngono tok. Utawa sik lek entas isik alaqah, isik dalam bentuk getih abuang kenthel ngoten niku nggih. Itu lek sik sak wulan biasa sik ngoten. Nggih lek pun 2 atau 3 bulan niku pun bentuke pun nggih lebih dari 20 hari nggih. Niku pun mulai bentuk daging. Lek pun ngoten niku tapi dereng bentuk dereng ketok sikile tangane, sirahe belum terbentuk, itu nanti tidak wajib dibuntel, cukup dikubur. Nah, tidak perlu dibuntel, cukup dikubur. Walawin fasola ba'da arba'ati asyur ghusila wa kufina wa dufina wujuban. Kalau bayi itu sudah sampai umur 4 bulan. Nanti lek durung petang lek wau lek umure dereng petang wulan. Niki lek pun petang wulan berarti pun ketok sikile. Itu nanti husila, dimandikan, dikafani dan dipendem. Tidak perlu disolati. Nah, nggih, petang wulan iku napa jenenge dereng metu, belum ada ruhnya tapi sudah membentuk dengan sempurna. Lah niku mangke dimandikan, dikafani, dikubur. Ngoten dikubur. Nah, gak kena dipakakno asu nggih. Ha nggih, dikubur. Pun. Fa inih talaja awis tahala ba'dan fisoli sulya alaihi wujuban. Tapi misalkan ya. Misalkan anak yang lahir misalkan sik petang wulan. Tapi kok wis obah-obah. Nah, wis ana rohnya. Terus ngoten wis ketoke ana rohnya niki. Lah itu tetap disolati. Jadi disolati niku lek pun ada rohnya. Kalau belum ada rohnya ndak boleh disolati. Nah, pun niku nggih sampun sementara cekap niku mangke kita bahas rukun-rukunnya salat jenazah insyaallah pertemuan ingkang badhe dateng. Wonten pertanyaan saderengipun dipun akhiri. Mboten wonten nggih. Ngeten mangke kita nderekaken para tiyang sepah mantunipun salat isya, mantunipun wiridan kita nglampahi salat hajat ngoten nggih. Salat hajat lidafil bala ngoten nggih. Salat hajat lidafil bala niki mangke dipun dipun lampahi ngeten bahasane ngeten bahwa Allah niku nggadah hari-hari istimewa nggih kaya misalkan hari malam Jumat itu diturunkan berkah, diturunkan ditat'if ganjaran. Diturunkan berkah lagi di malam tanggal 10 Asyura, di malam-malam Riyaya. Nah niku ternyata ada ulama mengatakan juga pernah diturunkan bala itu pada satu hari. Nah gini niku disampaikan oleh para ulama niku di tanggal hari Rebu terakhir di bulan napa niki? Safar. Nah niku. Memang ada perselisihan di antara ulama yang ada yang mengatakan napa itu tidak perlu, tapi memang ngeten perlu kita kita mengambil jalan tengahnya, ya jalan tengahnya. Ada yang mengatakan tidak boleh, ada yang mengatakan boleh, ngoten nggih. Kita mengambil yang aman. Napa yang aman? Kita melaksanakan secara syar'i. Syar'i itu bagaimana? Kita sholat sunnah kan boleh. Sholat sunnah mutlak, sholat hajat, sholat istikharah itu boleh. Jadi sholat hajat niku hukumnya sunnah. Lah kita sholat hajat untuk lidafil bala, untuk menolak bala. Niki dilakoni kapanpun angsal.
Jenengan misalkan benjing lakoni angsal, ben lakoni salat hajat niki angsal. Lah, hajat kita malam ini bareng-bareng kita berdoa kepada Allah, kita salat untuk menolak balak. Nah, balak itu kan bisa turun kapan saja. Kita meminta kepada Allah agar dijauhkan dari balak. Mangke salatnya itu dilaksanakan 4 rakaat nggih. Dengan 2 tasyahud kayak salat Isya. Nah, kayak salat Isya. Salame pisan. Nah, kayak salat Isya. Salat niatnya usolli sunatal hajati lidafil balak. Lillahi makmuman lillahi taala. Dan terus mantun Fatihah maca inna a'toina kal kautsar ping 17. Nggih. Mantun ngoten Al Ikhlas ping 5, kulhu ping 5, Al Falak An-Nas ping pisan. Ngoten nggih. Jadi niku yang dibaca di tiap rakaat. Ngoten. Tiap rakaat di napa 2 tasyahud 1 salam. Usolli sunatal hajati lidafil balai. Usolli sunatal hajat lidafil balak. Inna a'toina ping 17. Terus kulhu ping kansal. Al Falak An-Nas ping pisan-pisan. Ngoten nggih. Niku mantun wiridan salat Isya. Tinggen jenengan gandengno misalkan dengan salat sunnah ba'diyah angsal. Tadi salat ba'diyah niku digandeng karo salat ngeten iki angsal. Nah, diniate jenengan tambahi niat ba'diyah Isya nggih angsal. Utawa jenengan aja dipisah salat ba'diyah engko mari ku nggih angsal. Nah niku nggih. Pun ngoten terus donga mangke. Kirang langkung nyuwun pangapunten wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله